Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 4A2, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alia Dinda Fadila. Hai, nama saya Dita Aprilia. Hai, nama saya Arsyafini. Nama saya Anissa Yusya Fitri. Teman-teman yang saya banggakan, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kami sangat senang hari ini karena mendapatkan kesempatan untuk hadir di hadapan teman-teman sekalian. Nah, dalam beberapa waktu ke depan, kami akan menjelaskan dan mengingatkan kembali kepada teman-teman tentang materi sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV yang akan membantu teman-teman semua. Di akhir materi nanti, teman-teman akan dapat memahami bagaimana keunggulan dan manfaat yang didapat dari materi ini. Nah, kemudian teman-teman semua akan bisa menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan sistem persamaan dua variabel atau yang biasa kita sebut sebagai SPLDV, serta memahami bagaimana cara pengoperasian dalam penggunaan aplikasi GeoGebra. Sebelum kita mempelajari lebih mendalam tentang bagaimana metode penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel, maka langkah pertama yang harus kita pahami adalah memahami bentuk umum dari sistem persamaan linear dua variabel, pengertian, ciri-ciri, dan hal-hal yang berhubungan dengan materi sistem persamaan linear dua variabel. Dan nantinya akan dibahas secara lengkap 4 metode penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Apa sih SPLDV itu? SPLDV itu merupakan suatu sistem persamaan atau bentuk relasi sama dengan dalam bentuk aljabar yang memiliki dua variabel dan berpangkat satu yang apabila digambarkan dalam suatu grafik maka akan terbentuk suatu garis lurus. Maka dari itu persamaan ini juga disebut dengan persamaan linear. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri sistem persamaan linear dua variabel. Ciri yang pertama, SPLDV ini menggunakan relasi tanda sama dengan. Yang kedua, memiliki dua variabel, variabel X dan Y. Lalu kedua variabel itu memiliki derajat 1 atau berpangkat 1. Nah, teman-teman, apa aja sih hal-hal yang berhubungan dengan SPLDV? Hal-hal yang berhubungan dengan SPLDV itu yang pertama ada suku. Apa itu suku? Suku itu bagian dari suatu bentuk aljabar yang terdiri dari variabel, koefisien, dan konstanta. Nah, mereka dipisahkan dengan penggunaan tanda baca seperti penjumlahan dan pengurangan. Contohnya, 6x dikurang y sama dengan 4. Maka, suku-suku tersebut terdiri dari 6x, negatif y, dan juga 4. Selanjutnya variabel. Variabel adalah peubah atau pengganti suatu bilangan yang biasanya dilambangkan dalam bentuk huruf seperti x dan y. Kita kasih contoh. Mika memiliki 2 buah nanas dan 5 buah jeruk. Jika dituliskan dalam bentuk persamaan model matematika, nanas sama dengan x, jeruk sama dengan y. Jadi, bentuk persamaannya adalah 2x tambah 5y. Setelah suku dan variabel, hal-hal yang berhubungan dengan SPLDV adalah koefisien. Nah, koefisien ini merupakan suatu bilangan yang menyatakan banyaknya jumlah variabel sejenis. Koefisien disebut juga dengan bilangan yang ada di depan variabel karena sebuah persamaan koefisien itu selalu letaknya berada di depan variabel. Kita ambil contoh sama dengan variabel sebelumnya. Mika memiliki 2 buah nanas dan 5 buah jeruk. Nah, jika dituliskan persamaannya, kita ibaratkan nanas dengan koefisien X dan jeruk dengan koefisien Y. Maka, kita mendapatkan persamaan 2X plus 5Y. Nah, dari 2X plus 5Y itu diketahui 2 dan 5 adalah koefisien, di mana 2 mewakili koefisien X dan 5 mewakili koefisien Y.
Yang keempat ada konstanta. Konstanta itu apa sih? Konstanta itu adalah bilangan yang tidak diikuti dengan variabel, maka nilainya tetap atau konstan untuk berapapun nilai perubahannya. Contoh, ada contoh 2x ditambah 5y ditambah 7. Dari persamaan tersebut, konstantanya adalah 7. Karena 7, nilainya tetap dan tidak terpengaruh dengan berapapun variabelnya. Jadi teman-teman, itulah beberapa hal yang berhubungan tentang bentuk umum SPLDEFI yang perlu kita ketahui sebelum kita memahami bagaimana rumus penyelesaian SPLDEFI. Metode penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Untuk menyelesaikan sebuah persoalan persamaan linear dua variabel, kita dapat menyelesaikannya dengan 4 metode. Metode yang pertama adalah metode substitusi, yang kedua metode eliminasi, yang ketiga metode gabungan antara substitusi dan eliminasi, dan yang keempat adalah metode grafik. Nah, setelah teman-teman mendengarkan materi tentang SPLDEFI sebelumnya, yuk sekarang kita beralih ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, kita diberikan dua persamaan, 2x min 3y sama dengan min 6 dan 3x min 2y sama dengan 6. Di sini kita disuruh menyelesaikannya dengan bentuk grafik. Maka dari itu kita akan menyelesaikannya dengan aplikasi GeoGebra. Simak baik-baik ya teman-teman. Langkah pertama kita harus membuka aplikasi GeoGebra terlebih dahulu. Yang pertama kita akan memasukkan persamaan 2x min 3y sama dengan min 6. Nah, bisa kalian lihat dari persamaan pertama kita mendapatkan garis lurus dengan titik x min 3,0 dan titik y-nya 0,2. Lalu masukkan persamaan kedua yaitu 3x min 2y sama dengan 6. Nah, bisa dilihat kita mendapatkan garis lurus dengan titik x 2,0 dan titik y 0,3. Nah, bisa dilihat dari kedua persamaan itu akan membentuk garis lurus yang berpotongan di titik 6,6. Titik 6,6 ini merupakan himpunan penyelesaian dari persamaan yang kita cari. Nah, di sini kita masuk ke contoh soal yang kedua ya teman-teman. Di contoh soal yang kedua ini kita akan menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode eliminasi. Nah, di sini kita punya dua persamaan. Persamaan yang pertama ada x ditambah y sama dengan 4 dan persamaan kedua itu ada 4x dikurang 6y sama dengan 12. Nah, untuk langkah pertama kita harus tahu dulu nih koefisiennya. Nah, pada koefisien variabel x ada 1 untuk persamaan pertama dan 4 untuk persamaan kedua. Kemudian kita akan samakan kedua koefisien ini pada variabel x. Di persamaan pertama dan kedua. Pada persamaan pertama kita punya x ditambah y sama dengan 4. Pada persamaan kedua 4x dikurang 6y sama dengan 12. Nah, untuk persamaan pertama dikali 4 dan untuk persamaan kedua dikali 1. Jadi kita dapatkan 4x ditambah 4y sama dengan 16. Dan di persamaan kedua 4x dikurang 6y sama dengan 12. Nah, lalu kita kurangkan kedua persamaan ini. Jadi kita dapat 10y sama dengan 4, di mana y sama dengan 2/5 atau 0,4. Lalu kita akan pakai langkah-langkah yang sama untuk koefisien y gitu. Untuk mencari x-nya, untuk mencari nilai x-nya. Jadi kita peroleh untuk persamaan pertama x ditambah y sama dengan 4. Dan untuk persamaan kedua 4x dikurang 6y sama dengan 12. Pada persamaan pertama kita akan kalikan 6 dan pada persamaan kedua kita akan kalikan 1. Maka kita akan memperoleh 6x ditambah 6y sama dengan 24 untuk persamaan pertama dan 4x dikurang 6y sama dengan 12 untuk persamaan kedua. Lalu kita tambahkan kedua persamaan ini.
Jadi kita dapatkan 10x sama dengan 36. Jadi x-nya ini kita dapat x sama dengan 36 per 10 atau 3,6. Untuk pengaplikasian pada aplikasi GeoGebra, di sini kita masuk dulu ke aplikasi GeoGebranya. Lalu kemudian kita masukkan persamaan pertama. Persamaan pertamanya itu ada x ditambah y sama dengan 4. Lalu kita masukkan persamaan keduanya, 4x dikurang 6y sama dengan 12. Nah, untuk garis ini untuk persamaan pertama dan garis yang ini untuk persamaan kedua. Selanjutnya, contoh soal yang ketiga yaitu selesaikan sistem persamaan linear berikut dengan menggunakan metode substitusi. Dengan persamaan pertamanya yaitu x ditambah 2y sama dengan 12 dan persamaan kedua 2x ditambah 3y sama dengan 31. Yang pertama kita lakukan yaitu persamaan pertama pada x tambah 2y sama dengan 12 dapat diubah menjadi x sama dengan 12 dikurang 2y. Selanjutnya, pada persamaan kedua, 2x tambah 3y sama dengan 31, variabel x-nya dapat diganti dengan 12 dikurang 2y. Sehingga persamaan kedua menjadi 2x tambah 3y sama dengan 31 diubah atau x-nya disubstitusikan menjadi 2 dikali 12 dikurang 2y tambah 3y sama dengan 31 sehingga dapat diperoleh nilai y-nya sama dengan negatif 7. Nah, yang selanjutnya kita lakukan ialah substitusikan dalam persamaan pertama yang telah diubah. Bentuknya menjadi x sama dengan 12 dikurang 2y menjadi 12 dikurang 2 dikali min 7. Kemudian diperoleh nilai x-nya yaitu 26. Nah, jadi himpunan penyelesaian sistem persamaannya dari x tambah 2y sama dengan 12 dan 2x tambah 3y sama dengan 31 adalah 26,7. Nah, untuk membuktikan jawaban yang sudah tadi kita hitung, kita akan buktikan dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Sudah pasti yang pertama kita lakukan ialah membuka aplikasi GeoGebra. Yang kemudian kita masukkan persamaan yang pertama. Dan akan terlihat garis lurus pada titik x 12,0 dan titik y 0,6. Setelah itu kita masukkan persamaan yang kedua. Dan terlihat juga terdapat garis lurus di titik x 31 per 2,0 dan titik y 0,31 per 3. Sehingga terdapat garis perpotongan melalui titik 26,7. Maka dapat kita simpulkan bahwa hasil yang sudah kita hitung dengan hasil yang terdapat pada aplikasi GeoGebra adalah sama, yaitu 26,7. Baiklah, sekarang kita masuk kepada contoh soal yang terakhir, yaitu selesaikan sistem persamaan linear dua variabel di bawah ini dengan menggunakan metode gabungan, yaitu eliminasi dan substitusi. Yang persamaan pertamanya adalah 2x ditambah y sama dengan 9, dan persamaan keduanya 3x ditambah 2y sama dengan 15. Untuk mencari nilai x dan y, kita dapat menggunakan metode eliminasi. Tulis kembali persamaannya, 2x tambah y sama dengan 9, 3x tambah 2y sama dengan 15. Maka untuk mendapatkan nilai x, kita perlu mengeliminasi y-nya terlebih dahulu. Nah, persamaan yang pertama itu bisa kita kalikan 2, dan persamaan yang kedua kita kalikan 1, agar nilai y-nya habis. Jadi 2x dikali 2 sama dengan 4x, y dikali 2 sama dengan 2y, dan 9 dikali 2 sama dengan 18. Dan persamaan yang kedua, 3x dikali 1, 3x, 2y dikali 1, 2y, 15 dikali 1, 15. Kemudian, persamaan yang kita dapat, persamaan pertama dan kedua, yaitu 4x tambah 2y sama dengan 18, dan 3x tambah 2y sama dengan 15 dikurangkan. Dan mendapat hasil x sama dengan 3. Kemudian, gunakan metode substitusi untuk mencari nilai y-nya. Ambil dari salah satu persamaan. Coba kita ambil yang persamaan pertama yaitu 2x tambah y sama dengan 9.
Nah, X-nya tadi kan sudah dapat tuh, sama dengan 3. Kita tinggal substitusikan. Jadi 2, X-nya diganti 3, 2 dikali 3, ditambah Y sama dengan 9. Jadi 6 ditambah Y sama dengan 9. Y sama dengan 6 kita pindahkan ke sisi kanan. Jadi 9 dikurang 6. Jadi Y sama dengan 3. Sehingga kita dapat himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut adalah 3,3. Seperti pada soal-soal sebelumnya, kita akan mencari kembali himpunan penyelesaian dari kedua persamaan tersebut dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Pertama, kita buka dulu aplikasi GeoGebra pada laptop ataupun handphone kita. Kemudian, masukin persamaan pertama, yaitu 2X ditambah Y sama dengan 9, dan masukin persamaan yang kedua, yaitu 3X tambah 2Y sama dengan 15. Nanti secara otomatis akan muncul dua garis lurus yang saling berpotongan. Dari garis lurus itu muncullah titik potong yang akan menjadi hasil dari ataupun himpunan penyelesaian dari kedua persamaan tersebut, yaitu 3,3. Nah, jadi itulah materi dan contoh soal tentang SPLDV yang bisa kami bahas dalam video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman untuk memahami materi SPLDV lebih lanjut. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.